1 akan menampilkan cara pembuatan kimchi dan peranan penting mikroorganisme dalam pembuatan kimchi. Untuk itu, Ikutin keseruan kami ya. Kamu lagi nonton apa sih? Ini kan aku pasti kamu tahu nggak untuk pembuatan ini Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang dapat mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Bioteknologi ada dua jenisnya, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme sebagai agen biologinya. Sedangkan bioteknologi modern dengan teknik yang melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA, rekombinan, dan organisme transgenetik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produksi yang diinginkan seperti bayi tabung, hormon, vaksin, dan antibiotik. Di sini kami akan membuat makanan yang menggunakan bioteknologi konvensional. Keterlibatan mikroorganisme berperan dalam mengubah bahan pangan atau yang lainnya menjadi bahan yang lebih baik yang bisa dimanfaatkan. Bioteknologi konvensional juga dilakukan tanpa adanya fertilisasi, tetapi menggunakan teknik fermentasi. Salah satu contoh produknya adalah kimchi. Kimchi adalah makanan tradisional Korea yang merupakan salah satu jenis asinan sayuran hasil fermentasi yang diberikan bumbu pedas. Biasanya sayuran yang digunakan adalah sawi putih, buah pir, dan lobak. Kimchi merupakan hidangan fermentasi, maka rasa yang ditonjolkan adalah rasa asam. Rasa asam pada kimchi merupakan hasil dari proses fermentasi oleh bakteri Lactobacillus yang menghasilkan asam laktat, di mana asam laktat yang dihasilkan dapat menurunkan pH dan meningkatkan rasa asam. Kemudian warna merah pada kimchi berasal dari putih cabainya. Sering juga digunakan bawang putih selama proses pembuatan kimchi, juga memperkuat rasa selama fermentasi. Kimchi juga mengandung vitamin dan mineral. Contoh vitamin yang terdapat pada kimchi adalah asam ascorbat, vitamin B kompleks, dan juga karoten. Sedangkan mineral terdapat pada kimchi adalah kalsium, zat besi, dan kalium. Selain memiliki cita rasa yang khas, kimchi dipercaya dapat memberi manfaat bagi tubuh manusia karena mengandung kadar serat makanan yang tinggi dan kadar kalori yang rendah. Bakteri Lactobacillus yang berperan dalam fermentasi tersebut menghasilkan asam laktat yang kadarnya tinggi dan jika dikonsumsi dapat memperlancar sistem pencernaan. Juga diyakini untuk mencegah kanker. Kimchi ada dua jenis, yakni skala rumahan atau fermentasi alami dan skala industri atau fermentasi terkontrol. Dalam produksi fermentasi rumahan dilakukan dengan cara perendaman sawi dalam larutan garam tanpa penambahan kultur starter, melainkan dibantu oleh mikroorganisme asli dari gen makanan tersebut. Misalnya Lactobacillus subtilis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus subtilis, dan Pedicocccus cerevisiae dalam fermentasi tersebut. Sedangkan fermentasi terkontrol dilakukan dengan cara mematikan mikroba pada substrat dengan cara pemanasan dan penambahan kultur starter. banyak jenis kimchi, yaitu ada sekitar 180 jenis kimchi, tergantung pada musim apa dibuatnya. Nah, di sini kami hanya membuat satu kimchi, yaitu kimchi sawi putih. Adapun bahannya, langkah pertama untuk membuat kimchi sawi putih dengan cara memotong sawi satu persatu, cuci, lalu potong-potong. Hal ini bertujuan agar perendaman itu menjadi lebih mudah. Langkah kedua yaitu menggarami sawi. Garami sawi secara merata, lalu tambahkan air dan tunggu sekitar 3-4 jam. Hal ini bertujuan agar sawi tersebut menjadi layu dan lebih mudah untuk menyerap bumbu. Setelah 3-4 jam, cek sawinya apakah proses penggaraman sudah sesuai atau belum. Dengan cara mencoba mematahkan bagian batang sawi. Apabila batang tersebut sudah tidak patah, maka sawi tersebut bisa diproses menjadi kimchi dan akan dilakukan proses selanjutnya. Langkah ketiga adalah mencuci sawi. Kita harus mencuci sawi yang telah digarami hingga bersih untuk membuang garam-garam yang menempel pada sawi. Dibutuhkan sekitar 3 kali pencucian.
Langkah keempat, pembuatan bumbu kimchi. Pada tahap ini diawali dengan memotong-potong lobak dan buah bir. Lalu tambahkan bawang daun, 150 gram bubuk cabai Korea. Setelah itu, siapkan panci dan isi dengan 100 ml air. Kemudian, masukkan 1 sendok makan tepung ketan dan masak hingga mengental. Lalu campur dengan bahan yang sudah dipotong-potong tadi. Dan langkah yang kelima yaitu membumbui sawi. Campurkan bumbu yang sudah kita buat dengan sawi. Setelah itu, tutup rapat sawi dan simpan selama 2 hari dalam suhu ruang untuk mempercepat proses fermentasi. Setelah 2 hari, kimchi bisa dimasukkan ke dalam kulkas agar bisa bertahan lebih lama. Proses fermentasi pada kimchi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah early step. Di early step, Leuconostoc mesenteroides dan Streptococcus aktif tumbuh pada tahap awal fermentasi. Leuconostoc mesenteroides memproduksi asam laktat, etanol, manitol, dan karbon dioksida yang memberi rasa asam yang khas pada kimchi serta membuat suasana anaerob. Kemudian masukin tahap kedua yaitu mid stage. Jumlah Leuconostoc mesenteroides berkurang. Lactobacillus plantarum, bakteri asam laktat homofermentatif, aktif berproliferasi dan memproduksi asam laktat pada pH 3. Bakteri ini menciptakan rasa asam pada kimchi. Pediococcus juga aktif pada mid stage atau stage kedua. Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus brevis aktif pada tahap akhir fermentasi yang mempengaruhi pematangan kimchi. Pada tahap ini, pertumbuhan Leuconostoc mesenteroides sedikit terhambat karena Lactobacillus brevis mengakibatkan rasa khas pada kimchi berkurang. Berdasarkan proyek pembuatan kimchi sawi putih ini, dapat disimpulkan bahwa bahan yang digunakan memiliki peran sebagai flavor dan menambah indah penampilan kimchi. Kimchi memiliki rasa asin, pedas, asam, berwarna merah, dan berbau khas kimchi. Semakin banyak garam dan cabai yang digunakan, maka akan semakin banyak juga kadar air di dalam kimchi tersebut. Proses fermentasi kimchi melibatkan bakteri asam laktat dari Leuconostoc dan Lactobacillus. Namun terdapat produk metabolit lainnya juga, sehingga rasa dari kimchi bervariasi. Semakin lama proses fermentasi, maka akan semakin asam juga kimchi tersebut. Berdasarkan proyek pembuatan kimchi sawi putih ini, dapat disimpulkan bahwa bahan yang digunakan memiliki peran sebagai flavor dan menambah indah penampilan kimchi. Kimchi memiliki rasa asin, pedas, asam, berwarna merah, dan berbau khas kimchi. Semakin banyak garam dan cabai yang digunakan, maka akan semakin banyak juga kadar air di dalam kimchi tersebut. Proses fermentasi kimchi melibatkan bakteri asam laktat dari Leuconostoc dan Lactobacillus. Namun terdapat produk metabolit lainnya juga, sehingga rasa dari kimchi bervariasi. Semakin lama proses fermentasi, maka akan semakin asam juga kimchi tersebut. Langkah pertama untuk membuat kimchi sawi putih adalah dengan cara mematahkan sawi dari buahnya. Dari buah. Mematahkan sawi satu